Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. فقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin rahimakumullah, jamaah kaum muslimin yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kami mengajak mari kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk terus memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghambakan diri kita hanya kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan sahabat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Jamaah sekalian, ada satu penelitian yang diadakan oleh Litbang Kompas. Ini sebenarnya sudah sekian tahun yang lalu, kurang lebih 2011. Di antara penelitian yang dihasilkan adalah yang pertama, ada sekitar 158 kepala daerah tersangkut korupsi dihitung dari 2004 sampai 2011. Kemudian 42 anggota DPR juga terseret korupsi dari kurun waktu 2008 sampai 2011. Kemudian ada lagi yang terkena kasus suap dan lain sebagainya. Yang ini kalau kita tarik ulur ke 2014, kita melihat jumlahnya semakin banyak dan semakin banyak. Padahal jamaah sekalian, mereka yang korupsi ini secara pendidikan mereka minimal S1. Ya, mungkin kecuali yang jadi menteri hari ini, menteri kelautan ya, itu tamatan SMP. Ini baru sejarah baru ini, zaman Jokowi ya. Tapi secara umum mereka yang duduk di lembaga-lembaga tinggi maupun daerah itu minimal S1. Tapi ternyata dengan gelar sarjana itu tidak menyebabkan akhlak atau karakter yang baik. Ini jamaah sekalian tentu membuat kita prihatin, dunia pendidikan Indonesia pun prihatin, sehingga kemudian di dunia pendidikan kita mengenal ada namanya pendidikan karakter, yang sebenarnya kalau kita lihat definisinya apa itu pendidikan karakter, itu sebenarnya maksudnya adalah pendidikan akhlak. Dan saya sebenarnya lebih senang dengan penyebutan pendidikan akhlak karena ini adalah istilah syar'i. Ya, sebagaimana salah satu tujuan diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Beliau mengatakan inni bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Cuma tidak tahu ya, sebagian masyarakat Indonesia memang lebih senang dengan istilah-istilah barat. Ya, karakter kan dari bahasa Inggris ya.
Padahal sebenarnya istilah akhlak ini sudah luar biasa. Istilah yang syar'i yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita nanti berbicara masalah pendidikan karakter, itu maksudnya adalah pendidikan akhlak. Ya, jamaah sekalian, insya Allah pada kesempatan seminar pendidikan tahun 2014 ini kita akan mengupas bagaimana pentingnya pendidikan karakter atau pendidikan akhlak dalam membangun pribadi muslim. Alhamdulillah kita bisa menghadirkan 2 pembicara nasional bahkan internasional karena beliau berdua sudah biasa ya ikut dalam event-event internasional dalam kapasitas mereka sebagai seorang dai. Yang pertama kita menghadirkan Al-Ustadz Dr. Adian Husaini MA. Sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum secara ringkas, kurikulum vitanya. Nama lengkap adalah Dr. Adian Husaini MA, kelahiran Bojonegoro, 17 Desember 65. Kemudian tinggal di Depok. Pendidikan untuk sarjananya, sebelum mendapatkan S1 beliau pernah di Libya tahun 88. Mungkin namanya masih belum Libya Pak ya, LPBA ya. Kemudian beliau mendapatkan S1-nya di IPB, kedokteran hewan. Kemudian S2-nya di Universitas Jayabaya untuk jurusan hubungan internasional, dan S3-nya di Universitas Institute of Islamic Thought and Civilization ya. Nggak tahu bacanya, nggak bisa deh. International Islamic University Malaysia. Kemudian yang beliau geluti adalah pemikiran dan peradaban Islam. Dan alhamdulillah karya beliau sudah sering kita nikmati, sering kita baca dan kita telaah, terutama dalam masalah pemikiran-pemikiran yang baik tentang kebenaran Islam maupun kesesatan pemikiran-pemikiran yang lainnya. Kemudian pengalaman organisasi beliau pernah menjadi badan pembina Dewan Dakwah Islam Indonesia sampai sekarang masih Pak ya. Kemudian sebenarnya banyak lagi peranan beliau, pengalaman organisasi tidak kita sebutkan satu persatu. Kemudian hari ini beliau aktif menjadi ketua program S2 S3 Pendidikan Islam Fika Bogor. Ini secara sekilas. Yang insya Allah Dr. Adian Husaini akan menyampaikan tentang pendidikan karakter dalam membangun pribadi muslim, khususnya nanti dalam aplikasi bagaimana di negeri kita. Kemudian untuk pembicara kedua nanti kita akan berikan kepada pemateri yang kedua, yaitu Ustadz Farid Ahmad Ogbah MA. Secara ringkas kita sampaikan kurikulum vitanya. Nama lengkap Farid Ahmad Ogbah MA, kelahiran Bangil 5 Mei 63. Jadi mereka berdua ini jarak 2 tahun lah, lebih beberapa bulan. Pendidikan terakhir juga pernah di Lembaga Pendidikan Bahasa Arab yang akhirnya menjadi Libya tahun 83. Kemudian Akademi Bahasa Asing 87 dan S2 jurusan Politik Islam tahun 2002. Pengalaman organisasi menjadi Direktur Islamic Center Al-Islam Pondok Gede. Kemudian pernah menjadi pimpinan Pusat Al-Irsyad Islamiyah, jabatan terakhir adalah Ketua Majelis Dakwah tingkat nasional. Kemudian juga pernah menjadi Ketua Majelis Syuro Dewan Dakwah Islam Indonesia DKI Jakarta. Adapun pengalaman dakwah sangat banyak, diantaranya adalah pengasuh rutin kajian tauhid radio dakwah Radio Dakta FM. Kemudian pernah menjadi imam di Australia, dan hari ini setahu saya beliau memiliki lembaga anti Syiah, Lajnah Lidifai Sunnah ya. Singkatannya saya kurang hafal. Yang jelas lembaga ini bergerak untuk menangkal pengaruh-pengaruh Syiah, sehingga bisa jadi beliau hari ini adalah menjadi orang yang sangat dimusuhi oleh Syiah karena keberah beliau. Kemudian pekerjaan murni dai ilallah ya. Kalau dulu pernah berbisnis, sekarang sudah murni untuk bahkan seluruh hidupnya adalah untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena
waktu yang tidak banyak dan saya cukup kaget ternyata hanya sampai jam 11. Setahu saya kemarin sampai zuhur, tapi karena beliau berdua berhalangan sehingga hanya sampai jam 11. Baik, sekarang jam setengah 10. Oleh karena itu kita langsung saya mulai untuk pemaparan materi. Untuk yang pertama kita akan berikan kepada Ustadz Dr. Adian Husaini MA. Supaya nanti ada dialog interaktif, kita berikan masing-masing 30 menit. Kepada beliau Ustadz Dr. Adian Husaini, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ustaz Farid Ubah yang saya hormati, Ustaz Abudin, saya baru ingat ternyata dulu sering ketemu ya beberapa kali. Tadi baru ingat ya Pak Moderator dan para Ustadz, hadirin sekalian, hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pagi ini saya memang akhirnya ditakdirkan Allah untuk hadir ke sini, dan biasa begitu dalam hidup kita. Saya sudah 2 kali saya batalkan acara ini karena besok ada kuliah di UMS dan besoknya lagi di kantor. Tapi entah kenapa kemarin panitia itu rajin sekali SMS saya minta supaya saya harus ngisi ke sini. Akhirnya itu saya sedang di Kuala Lumpur itu kemarin tanggal 27. Jadi saya SMS-an dengan panitia itu masih di Kuala Lumpur. Saya coba deh kalau begitu untuk mengundur jadwal di kantor dan di UMS Solo. Alhamdulillah 2 kuliah itu bisa diundur 1 hari, jadi saya bisa hadir di sini. Benar, acara yang hari Sabtu itu 2 sudah saya batalkan. Ya, jadi itu kalau Allah mentakdirkan memang saya harus datang ke sini. Ya, jadi baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya sudah sering ceramah dan ada satu artikel yang saya tulis untuk majalah Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Surabaya. Artikel itu saya beri judul Sekolahisme dan Linearisme. Jadi 2 penyakit umat yang menurut saya ini perlu kita pikirkan, kita renungkan, itu adalah 2 penyakit ini. Pertama adalah penyakit sekolahisme. Ya, sekolah itu baik, tapi ketika sekolah menjadi isme, itu menjadi overschooling. Ya, meletakkan sekolah di atas tholabul ilmi. Ya, jadi sekarang ini saya menjumpai gitu ya, banyak orang tua yang tidak paham makna hadis Rasulullah SAW. Tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib ya bagi setiap muslim. Jadi hadisnya itu tidak ada tholabul madrasah, tidak ada. Ya, jadi tholabul ilmi itu kemudian identik dengan tholabul madrasah. Jadi orang tua itu bingung kalau anaknya tidak sekolah. Setiap musim sekolah baru, bingung orang tua anaknya cari sekolah. Karena di kepalanya yang namanya tholabul ilmi itu adalah tholabul madrasah. Ya, sampai tholabul jamiah. Ya. Jadi banyak orang tua sekarang ini merasa karena formalisme tadi ya, sekolahisme itu, ya dia tidak tahu juga anaknya ngaji apa. Karena sekarang banyak orang tua merasa aman. Ya, karena anaknya udah sekolah di sekolah Islam, santai. Dia merasa namanya sekolah, namanya tholabul ilmi itu adalah sekolah dan kuliah. Makanya sekarang kan ini menyesatkan. CV yang diminta ke saya itu menyesatkan sekali. Riwayat pendidikan, kan gitu kan? Itu kan riwayat sekolah sebetulnya. Ya kan? Riwayat pendidikan itu kan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Itu bukan riwayat pendidikan, itu riwayat sekolah formal. Jadi harus ditambahi itu riwayat sekolah formal. Sehingga orang Indonesia itu ribut. Kenapa ada menteri hanya lulusan SMP, menteri susi? Dulu kita punya menteri luar negeri juga, Haji Agus Salim, tokoh Islam. Haji Agus Salim sekolahnya aja sampai, kalau tidak salah sampai AMS, SMA saja. Ya. Dan Haji Agus Salim itu punya 10 anak, tidak ada yang disekolahkan 10-10-nya. Dididik sendiri oleh beliau dan istrinya.
Karena menurut Haji Agus Salim, bersekolah itu membuat orang tidak percaya diri. Nah, dia didik anaknya sendiri supaya percaya diri. Di Sukabumi ada tokoh kita, ulama besar kita, Ki Haji Sanusi. Seluruh anaknya jadi ulama dan dididik sendiri oleh ayahnya. Ya, jadi sekarang karena penyakit sekolahisme ini banyak orang tua yang merasa selesai mencari ilmu ketika selesai kuliah. Kemudian merasa wajib mencari uang untuk menyekolahkan anaknya. Jadi pulang kerja gak mikir ngaji udah. Ya, nonton sinetron, ya, malam nonton bola, besok pagi baca koran, ya, berantem Golkar dan sebagainya. Jadi lama-lama otaknya mati karena nggak pernah dipakai. Ya, jadi sudah tumpul, diajak mikir berat dikit, aduh capek, gitu ya. Diajak ngafal hal-hal tentang Islam, udah berat, karena merasa sudah selesai mencari ilmu. Ya, jadi ini yang sangat-sangat keliru, karena mencari ilmu itu sampai mati. Saya lupa Ustaz Farid siapa ulama besar kita, seorang mufasir ya, sampai mau sakaratul maut saja, ada tamu yang membawa satu informasi, beliau masih minta pembantunya untuk mengambilkan pulpen. Dan beliau, kalau saya Imam Tobari sebetulnya, beliau masih Imam Ahmad bin Hambal itu, saya dengar cerita ini, saya belum baca sendiri. Itu masih sering berlari-lari dari satu majelis ke majelis yang lain, padahal muridnya ribuan. Jadi ada yang menyebut murid Imam Ahmad itu sekitar yang hadir di majelisnya saja itu sekitar 4.000. Saya susah bayangkan 4.000 gimana cara nggak pakai mic itu ya. Gimana itu murid Imam Ahmad itu? Dalam satu riwayat dikatakan bahwa hanya 500 murid Imam Ahmad saja yang meriwayatkan hadis. Dan selebihnya itu hanya belajar istilah bukan disebut dengan belajar tentang husnal adabi wasamti. Ya, jadi hanya belajar adab dan akhlaknya Imam Ahmad saja, perilakunya yang baik-baik saja. Nanti saya mau bahas tentang karakter ini. Jadi sekarang kita kalau mau umat Islam ini benar, ya, kembalikan ke dasar ilmu ini. Karena kalau pemahaman tentang ilmu itu salah, thalabul ilmi itu mentok. Sekarang akhirnya banyak orang tua yang bingung setelah anaknya lulus SMA, dia bingung kuliah di mana. Ada beberapa orang tua yang datang ke saya, Pak, anak saya diterima di UI komunikasi, tapi juga diterima di UNER, jurusan ekonomi syariah, ekonomi Islam. Harus dipilih yang mana? Saya tanya, emang kenapa Pak? Ya karena kalau dia di ekonomi Islam kerjanya lebih jelas. Kalau di komunikasi nanti dia kerjanya begini-begini. Saya bilang, Bapak tahu nggak kewajiban Bapak terhadap anak? Ya. Rasulullah SAW bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anakmu dan wa ahsinu adabahum, perbaiki adabnya. Ya, jadi orang tua ini ada tugasnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, makna ku anfusakum wa ahlikum naro adalah adibuhum wa allimuhum. Ajari keluargamu adab dan ajari keluargamu ilmu. Jadi nggak ada dalam Quran hadis itu mengajari karakter, nggak ada. Bid'ah nggak ngajar karakter? Nggak ada perintahnya kan? Jadi kenapa diajarkan gitu ya? Nanti kesimpulannya belakangan saya mau simpulkan. Karena saya sudah terlanjur nulis buku Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab. Ya. Sebelumnya saya berpikir, saya lihat pendidikan karakter itu perlu diajarkan. Ya, tapi dalam 3 bulan ini saya melakukan penelitian khusus, nyepi ke Malaysia, ke Kuala Lumpur baru 27 November yang lalu saya balik. Itu saya meneliti tentang konsep adab, sejarah dan aplikasinya sekarang ini. Sekarang saya agak beda Ustaz. Setelah saya mendapat hal yang baru ini, menurut saya tidak perlu pendidikan karakter. Yang perlu itu pendidikan adab. Karena perintah Rasulullah jelas sekali dan para ulama kita pun begitu. Ya. Ibnu Mubarak malah berkata,
saya belajar adab itu 30 tahun. Mubarak itu ulama tabi'in misalnya, ulama tabi'in. Beliau mengatakan adab itu thulutsai minad din, 2/3 agama. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku mencari adab itu seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Ya, jadi luar biasa ulama kita dulu itu. Ada seorang ulama yang menasihati anaknya begini, ya bunayya ashibil fuqaha wal ulama. Wahai anakku, bergaulah dengan para fuqaha dan ulama. Wa ta'allam minhum, dan belajarlah ilmu pada mereka. Wa khudh adabahum, dan ambillah adab mereka. Jadi dulu tradisi belajar kita di kalangan para sahabat, ya, para ulama tabi'in, tabi'in dan seterusnya, itu yang generasi salafus soleh ini, mereka tahu mana adab dan mana ilmu. Bahkan adab itu lebih penting daripada ilmu. Ya, dan banyak sekali hadis-hadis adab yang ditulis oleh Imam Bukhari dan sebagainya begitu. Jadi kalau kita perhatikan, nanti saya akan jelaskan khusus masalah ini ya sedikit. Di mana letak perbedaannya antara adab, akhlak dan karakter. Ya, sebab nanti ini bukan kewajiban sekolah. Mendidik anak itu kewajiban orang tua. Adibuhum wa allimuhum. Yang disuruhku anfusakum wa ahlikum naro itu bukan sekolah, bukan yayasan, orang tua. Ya, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan alihkan tanggung jawab orang tua kepada sekolah. Sekolah itu nanti membantu saja prosesnya. Karena pada akhirnya siapa orang tuanya? Ya, kalau orang tuanya tidak sanggup mendidik, dulu ulama kita begitu. Kalau dia orang tuanya nggak sanggup mendidik satu ilmu, dia kirim anaknya untuk belajar ilmu tertentu. Jadi kalau begitu di masa Rasulullah itu tidak ada sekolah, ya, tidak ada universitas. Kenapa sahabat-sahabat itu pintar? Bahkan Rasulullah katakan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi itu generasiku. Generasi Rasulullah itu, generasi sahabat itu, generasi terbaik di zamannya. Bahkan mereka adalah manusia-manusia yang kualitasnya nomor 1. Pada zaman itu gak ada yang mengalahkan sahabat. Peradaban paling unggul waktu itu Romawi dan Persia. Itu bisa ditaklukkan oleh dalam ilmu dan dalam peperangan. Ya, bastatan fil ilmi, bastatan fil jismi. Coba bayangkan dalam perang Yarmuk, ya, itu 4 tahun sepeninggal Rasulullah SAW. Di Syria jumlah pasukan Islam sekitar 24.000. Pasukan Romawi waktu itu 200.000. Tapi Romawi kalah. Jenderal yang memimpin Heraklius, pengalaman perangnya luar biasa. Ada pasukan berani matinya, pasukan gajahnya, pasukan kudanya. Hanya 20.000 dengan senjata yang lebih sederhana, kalah pasukan Romawi. Gimana kecerdikannya, gimana kejeniusannya kaum muslim waktu itu, sehingga yang namanya peradaban Islam dalam waktu singkat sekali itu mampu menyerap unsur-unsur positif dari Persia, dari Romawi, dari India, sehingga peradaban Islam menjadi peradaban yang tertinggi di dunia waktu itu. Dalam keadaan yang paling lemah sekalipun, ya, orang mukmin itu kualitasnya harus 2 kali kualitas orang kafir. Dalam keadaan normal 10 kali kualitas orang kafir. Ya. Saya pernah usulkan pada saudara kita Ustadz Enting di pesantren Al-Islam di mana? Serang, ya kan? Kiai Enting ini kan unik dia, jago nembak dia. Jadi santrinya diajari menembak karena dia pinter punya klub nembak di Banten itu. Ya, terus senengannya juga jihad. Ya, saya usulkan, Ustaz, nanti di pesantrennya Sanawiyah Aliyah, SMP SMA. Saya usulkan gini, Ustaz, nanti kalau santri antum ini jangan luluskan, ya, sebelum berantem menang sama 2 orang kafir. Nah, kalau udah menang berarti udah hebat, gitu. Jadi dites dulu dia bisa ngalahkan nggak 2 orang, gitu.
Kan Al-Quran begitu masalahnya. Itu yang terjadi pada sahabat dulu. Jadi Rasulullah SAW itu bukan hanya meninggalkan Quran Sunnah. Satu hadis taraktu fikum amroini lam tadillu ma tamassaktu bihima. Tapi ingat, jangan hanya Quran Sunnah. Orang liberal juga pakai Quran Sunnah. Orang Ahmadiyah juga pakai Quran Sunnah. Cuma ditambah-tambah. Orang Syiah juga ngaku-ngaku Quran Sunnah. Tapi yang suka mereka pakai, yang gak suka mereka buang. Yang kurang menurut mereka ditambah lagi. Kan gitu aja. Orang liberal itu. Kita jangan lupa Rasulullah juga meninggalkan ulama. Dan Rasulullah meninggalkan 3 generasi terbaik. Ya, khairul qurun qarni, tsumal ladzina yalunahum, tsumal ladzina yalunahum. Sebab nanti di masa 3 generasi inilah terkodifikasi ulumuddin. Apa maknanya? Al-Qur'an dan Sunnah itu ditinggalkan oleh Rasulullah beserta cara memahaminya. Ya. Jadi bukan sekedar Quran Sunnah diambil, cara memahaminya seenaknya sendiri, nggak bisa, sesat itu. Dia tidak akan mengikuti ya cara memahami Al-Quran yang dirumuskan oleh para ulama itu. Dan yang keempat, kalau kita perhatikan, Rasulullah itu meninggalkan pasukan. Sekuat apapun ide Islam, seindah apapun ajaran Islam, dia butuh penjaga. Dan penjaga itu adalah kekuatan, fisik. Ya. Jadi bagian nanti dari pendidikan adab menurut saya adalah murid-murid sekolah Islam, pesantren-pesantren itu harus jadi pendekar semua. Ya. Jadi saya usulkan pelajaran fardu ain di sekolah itu kalau bisa tiap hari. Ya, tiap hari minimal 1 jam, begitu masuk itu langsung latihan jurus. Ya. Sekarang saya lihat banyak anak-anak hafal Quran lemes-lemes. Begitu digertak sama orang Syiah, takut gitu. Mestinya datangi preman Syiah udah ketakutan. Saya bilang, Anda kan punya murid 3.000 orang. Coba kalau 3.000 orang itu dididik dari kecil, ya. Sekarang anak saya wajibkan semua dari yang kuliah 1 sampai yang sekarang yang kecil belum 3 tahun. Yang 3 tahun pun sudah senang mau ikut taekwondo. Jadi sekarang anak saya yang nomor 4 itu sudah sapu hitam di Brimob taekwondonya. Ya, dia baru kelas 6 SD. Saya tanya, kamu kalau di berantem udah berani belum? Berani. Ah, bagus. Saya bilang gitu kan. Dia bilang, tapi jangan pakai pisau Pak, belum belajar. Ya nggak apa-apa, yang penting tangan kosong dulu. Nah, sekarang dia udah diminta melatih di Brimob itu di ini. Karena sekolah saya nggak pakai aturan Ustaz. Ya, jadi saya nggak mau pakai aturan pemerintah karena pemerintah membolehkan itu undang-undang. Jadi saya pakai jalur non formal. Sekolahnya di ruang tamu saya. Hanya 7 orang, anak saya dari kelas 5 SD saya pindah ke sekolah saya. Ya, habis disuruh peringatan Ibu Kartini, pakai baju adat. Anak saya udah tahu kalau hari Kartini bolos dia. Bolos Pak, bolos. Saya bilang gitu kan. Itu nggak beradab saya bilang. Besoknya datang, dihukum Pak di sekolah. Disuruh nulis riwayat Kartini, ya tulis saja. Anak nulis sudah bisa lihat internet, ditulis sendiri. Ya. Jadi, tapi saya nggak ngajari Pak ya. Ini saya nggak ngajari. Saya cuma cerita bahwa saya ngajari anak saya begitu, gitu loh ya. Jadi nggak usah dicontoh ini, ya. Ini nggak usah dicontoh. Nanti saya dikira provokator. Jadi sekalian itu. Jadi apa namanya? Sekolahisme, Pak. Sekolahisme itu nggak benar itu. Overschooling. Mencari ilmu itu tidak mesti di sekolah. Di mana saja, kapan saja, sampai mau mati itu wajib cari ilmu. Ya. Bahkan mencari ilmu itu pahala paling besar. Ya, para ulama kita dulu demi ilmu rela meninggalkan tahajud. Ya, karena pahalanya sangat besar mencari ilmu. Nah itu, jadi sekolahisme. Yang kedua, penyakitnya linearisme. Nah, linearisme ini sekarang pemerintah agak kendor. Kalau dulunya aturannya itu gini, Anda nggak boleh ngajar ya satu bidang, Anda nggak disebut profesional kalau nggak linear. Jadi kayak saya ini nggak linear Pak. Katanya, Pak Adian nggak bisa jadi profesor karena nggak linear. S1 saya kedokteran hewan, S2 saya hubungan internasional, S3 peradaban Islam. Nulis S1 saya nulis S1 kedokteran hewan nggak nulis disertasi karena belajar kambing, monyet gitu. Itu perintah Quran Pak. Dalam Quran kan banyak surat-surat binatang. Ya.
Saya suka ngeles begitu. Udah kadung kuliahnya kedokteran hewan mau diapain? Ternyata bener di Quran kita suruh melihat binatang kan, semut, lebah, ya orang ini ulaika kal an'am kan disuruh lihat binatang kayak apa. Ya orang kafir itu apa? Hum yakuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Ya, jadi makanya ada fakultas peternakan. Ya, disuruh ngamati ternak kan? Karena orang kafir itu kerjaannya cuma senang-senang dan makan-makan seperti binatang. Coba orang yang belajar ilmu sains termasuk itu, tapi tidak mengenal Allah, ya disebut ulaika kal an'am balhum adol. Ya, mereka lebih sesat dari binatang itu. Ya, jadi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Itu, Pak. Linearisme itu begitu katanya. Jadi kalau Anda S1-nya kedokteran hewan harus linier. Nah, sekarang saya mimpin program studi S2, S3 pendidikan Islam. Kadang-kadang mahasiswa saya lebih pintar dari saya, sering. Karena dia ada dekan pendidikan. Saya nggak ngerti. Saya bilang, pokoknya saya dari kecil ngaji dah. Saya tahu deh dulu saya berguru sama kiai-kiai yang baik, ustadz-ustadz yang baik. Ya, dibilang saya nggak linier. Saya bilang saya linier. Dari belajar binatang, terus S2 saya belajar Yahudi, S3 saya belajar Kristen. Kan linier saya bilang. Jadi apa yang nggak linier? Saya bilang. Yang nggak linier itu gini loh. Kalau S1 kita belajar peternakan, S2 belajar politik, S3 belajar ilmu sihir. Saya bilang, itu nggak linier. Jadi selama ada belajar ilmu yang manfaat itu linier. Yang penting selama belajar ilmu yang fardu ain selalu dipelajari. Ya, sampai mati ilmu fardu ain itu harus terus dipelajari. Nah, jadi sekarang karena banyak ini untuk karena orang tua forumnya. Kita orang tua ini enggak banyak yang mungkin kalau real bab saya enggak tahu, insyaallah mudah-mudahan enggak termasuk. Ya, sudah sadar akan kewajiban cari ilmu. Jadi merasa udah deh, sekarang saya ketemu tuh di luar negeri, di London, di Qatar Ustaz ya. Saudara-saudara kita yang profesional ya. Saya lihat anaknya dikirim ke sekolah Islam, dikirim ke pesantren. Terus saya tanya, "Lah terus Bapak Ibu ngapain di rumah?" "Ya, saya kerja Pak, sibuk." "Terus Ibu ngapain?" "Ya ngantar anak sekolah." Nah saya perhatiin waktu ngantar anak sekolah ngerumpi. Ya kan, biar anak saya yang belajar, saya udah lewat kan gitu perasaannya kan. Beda saya udah lewat, ya sudah nggak merasa wajib cari ilmu. Ya akhirnya sekarang banyak orang tua nggak ngerti anaknya diajar apa. Jadi kasus anak saya aja Pak. Ya. Saya lihat anak saya di sekolah diajarin apa? Sejarah. Oke, sejarahnya yang mana? Masih diajari yang menyatukan Nusantara Gajah Mada. Masih. Yang menyatukan Nusantara Mojopahit. Saya tanya, tahun berapa sih Gajah Mada menyatukan Nusantara? Pernah enggak ada cerita Gajah Mada menyatukan Nusantara itu kapan? Terus Nusantara disatukan oleh Gajah Mada dengan cara apa? Itu enggak ada, itu dongeng. Ya kan? Dari zaman saya kecil dulu sampai sekarang, ya, itu masih begitu yang diajarin. Oh sekarang kalau mahasiswa saya kasih soal yang menyatukan Nusantara adalah A. Islam, B. Bahasa Melayu, C. Bahasa Jawa, D. Kerajaan Gajah Mada. Kalau masih jawab Gajah Mada sebenarnya nggak lulus, ya, nggak beres ini semua. Itu kejam gitu. Karena Nusantara ini yang menyatukan para ulama kita. Disatukan dengan apa Nusantara? Dengan Islam dan bahasa Melayu. Negeri ini dulunya 100% bukan Islam. Jadi jangan ngasih informasi yang bohong pada anak kita. Bahwa yang menyatukan Nusantara itu Gajah Mada. Kapan? Bukti sejarahnya mana? Tidak ada. Ini kan doktrin yang ditanamkan sejak zaman penjajahan dulu. Zaman Hindu lah kita pernah bersatu. Setelah itu diserang oleh Mojopahit, oleh Demak, Islam, Indonesia runtuh karena kejayaan kita zaman Mojopahit. Jadi Islam itu kerjaannya meruntuhkan kejayaan Indonesia. Itu pesan yang disampaikan. Makanya jangan bawa-bawa Islam dalam kenegaraan. Kan begitu. Ya. Anak saya nomor 3 ini kuliah di jurusan sejarah. Begitu juga yang diajar sampai kuliah masih begitu juga. Yang kedua coba Bapak sekalian lihat di kurikulum pendidikan kita kalau kita punya anak, lihat. Kurikulum sejarah yang 2013 sampai sejak saya dulu sekolah SMA itu juga yang diajar. SMA dulu saya udah debat guru biologi saya soal teori evolusi. Saya dulu kuliah IPA, sekolah saya IPA, sekolah negeri.
tapi saya tinggal di pondok pesantren. Ya, saya udah baca teori-teori evolusi. Guru biologi saya bantah, nggak bisa balas, nggak bisa jawab. Saya bilang, bukan, teori evolusi tidak ilmiah. Kalau yang namanya metode ilmiah di SMA itu kan diajarkan. Metode ilmiah itu adalah pertama observasi, kedua hipotesa, ketiga eksperimen, keempat kesimpulan. Sekarang bagaimana menyimpulkan bahwa manusia itu berasal dari hominid sejenis kera? Kemarin anak saya yang kuliah, Pak, sejarah itu. Pak, kan ada buktinya secara ilmiah katanya. Secara ilmiah dosen mengatakan ada fosil ditemukan. Fosil itu ada fosil tengkorak, ada fosil segala macam, terus ada kapak di situ. Kan berarti manusia. Terus lihat di buku sejarah atau di internet, asal usul manusia Indonesia apa, Pak? Coba. Kan digambar tuh nenek moyang bangsa kita kan, mulutnya monyong, nggak pakai baju, ya kan? Terus apa namanya? Rambutnya ketimbal. Saya lihat, apa ini nenek moyang saya kan gitu. Dan itu diajarkan dari sekolah sampai ke perguruan tinggi itu. Saya bilang, masa nenek moyang saya begini? Saya pernah khutbah di Al-Azhar, saya ceritakan, lihat di kurikulum 2013 masih disebut nenek moyang kita monyet, disebut hominid sejenis kera. Kera itu monyet, ya kan Pak? Masih disebut begitu. Ya. Habis itu ada jamaah yang marah, udah tua. Betul Pak, kurikulum begitu. Ya benar, lihat aja Bapak, sudah saya tulis juga di artikel saya. Kalau begitu presiden kita juga dari monyet dong. Saya kan nggak ngomong begitu Pak, saya bilang. Itu fakta, iya kan? Kurikulum masih diajarkan. Katanya ilmiah. Saya jelaskan sama anak saya, karena anak saya udah kuliah, jelaskan. Ini dosennya ini, saya bilang ini, dia salah. Pertama salah ontologis, kedua salah epistemologis. Ini filsafat ilmu, Pak. Karena kalau di kuliah itu filsafat ilmunya sesat, cara berpikirnya juga sesat. Ini tidak ilmiah. Dari mana Anda bilang ini empiris? Ada fosil, kemudian disimpulkan itu nenek moyang kita. Berarti kan kita percaya pada Rawi. Namanya Profesor Eugene Dubois, ilmuwan Belanda dulu yang meneliti fosil. Jadi kan sebetulnya kola, ya, Profesor Eugene Dubois, ya, atau Ruwiya An. Nah, itu sebetulnya sama kan? Saya bilang, kok kamu percaya sama Profesor Tuyul itu sebenarnya? Percaya sama dia? Kan sama ada riwayat gitu kan? Wong kamu nggak neliti sendiri kok. Itu satu. Sudah banyak dibuktikan ilmuwan-ilmuwan fosil itu menipu. Pernah geraham gorila dipaksakan masuk supaya monyong. Ya. Jadi jangan dikira, kok Anda percaya sama itu? Ini khobar sodik, ini bukan empiris. Empiris itu gini, ada orang manusia purba sampai sekarang masih hidup, masih cerita, nih bukti saya manusia purba. Nah itu empiris, kita lihat langsung, oh betul ini manusia purba. Ya. Saya pernah ke kampusnya Charles Darwin di Edinburgh University. Ya, saya bilang waktu ke teman-teman di sana mahasiswa, memang benar lah ya bahwa mungkin saja manusia itu dari monyet. Tapi itu berlaku untuk Darwin saja. Ya. Saya tidak, saya keturunan Nabi, saya Bani Adam. Nenek moyang saya Nabi, bukan monyet. Dan gara-gara kurikulum monyet itu Pak, ya, itu akhirnya kurikulum kesininya juga monyet. Contoh, lihat kurikulum IPS terpadu SMP. Kebutuhan, masih kayak saya dulu, saya hafal. Kebutuhan manusia ada 3, Bapak ingat nggak, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kan kebutuhan manusia ada 3 apa? Kebutuhan primer, ya kan? Sekunder, tersier. Kebutuhan primer apa? Makan, minum, gitu kan? Sandang, papan. Saya bilang, itulah kebutuhan monyet. Ya kan? Monyet perlu kandang, monyet perlu baju untuk joget. Ya, sekarang itu kebutuhan monyet, kebutuhan fisik. Sedangkan kita ini manusia, untuk apa kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kebutuhan tertinggi kita sebagai manusia itu ibadah. Oleh karena itu kalau kita shaum Ramadan, kita rela meninggalkan kebutuhan makan dan minum. Kebutuhan fisik itu kita tinggalkan demi ibadah. Seorang ibu rela mengorbankan nyawanya untuk anaknya. Seorang mujahid rela mengorbankan dirinya untuk cita-cita yang diinginkan itu. Jadi mesti kurikulumnya harus diubah. Saya menjumpai di banyak sekolah Islam masih dipakai
Saya mana bukunya? Masih ini juga. Ini bahaya. Jadi saya bilang Anda kasih anak-anak ini Al-Quran, Sunnah, bagus. Anda kasih racun juga. Jadi dia akan split personality. Dibilang kemudian kebenaran agama mengatakan asal-usul nenek moyang kita Nabi Adam. Kebenaran ilmiah mengatakan nenek moyang kita adalah monyet. Terus anak-anak kan bertanya, yang benar yang kebenaran yang mana? Ya, itu ada epistemologinya. Jadi makanya orang tua harus kuliah ini. Karena kalau anaknya nanti anak kita udah kuliah, Bapak Ibu sekalian, ya itu karena saya sekarang harus dialog banyak dengan anak saya yang kuliah itu. Kamu diajarin apa? Mana bukunya? Wah ini kacau ini. Tapi kita sekarang nggak lepas dari apa yang datang dari Barat. Ya itu contoh Pak. Jadi kalau linearisme itu kita pertahankan dan orang tua sekarang nggak betul-betul rajin mencari ilmu, bobol. Itu bahaya sekali. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu pertama. Nah, kemudian berikutnya, Pak. Ya, karena waktunya tinggal 5 menit, saya minta 5 menit lagi tentang adab. Jadi, kalau kita teliti pendidikan dalam Islam itu, memang istilah takdim itu banyak digunakan oleh para ulama kita. Dan ternyata dalam kitab-kitab para ulama kita yang namanya adab itu, Pak, sebetulnya dimulai dari kehidupan sehari-hari. Makanya kan ada istilah adab makan, adab tidur, ya kan? Adab belajar, adab pada orang tua, adab masuk masjid, adab masuk kamar mandi, adab bangun tidur, ya kan? Adab pada pemimpin, adab pada yang lebih muda, itu semua. Kitab-kitab adab itu mengajarkan kita beradab. Nah, kalau apa bedanya adab dengan karakter? Adab dengan karakter itu kalau karakter itu topeng. Apalagi karakter yang di kurikulumnya Dikbud, saya udah pernah kritik tuh. Itu kacau, ada kalau nggak salah 18 karakter yang disebutkan itu. Apa itu karakternya? Itu nggak betul. Karakter itu Pak, kalau kan orang berkarakter itu karakter itu seperti otot kata mereka ini. Makanya orang Jepang itu jujur, karakternya jujur. Kan hebat mereka katanya. Mereka kalau menemukan barang di stasiun, tas itu tidak hilang. Ya katanya di Australia juga begitu, orang ketemu handphone pun kembali kepada orangnya. Mereka berkarakter. Nah, sekarang yang saya kritik pertama pada kebijakan pemerintah soal pendidikan karakter itu pertama, mereka menyebut namanya karakter Pancasila. Tidak ada karakter Pancasila itu. Itulah dulu kesalahan besar Orde Baru mengajarkan pendidikan Pancasila, ya PKN, pendidikan kewarganegaraan itu menjadikan Pancasila sebagai worldview, sebagai pandangan hidup dan sebagai pedoman amal. Dulu udah pernah didebatkan tahun 77, ya tahun 78 pendidikan moral Pancasila. Itu sudah diprotes, Pak Natsir dulu protes. Tokoh-tokoh kita protes semua. Tidak ada namanya moral Pancasila, tidak ada. Karena Pancasila itu bukan jadi pedoman amal. Kan gitu. Contoh begini, Pak. Jadi kalau kita tanya, kamu nanti nak, kalau ketemu duri di jalan, singkirkan. Bukan kita mengatakan pada anak kita, singkirkan duri di jalan, batu di jalan, karena itu perintah sila kedua. Nah itu nggak benar. Ya, singkirkan duri di jalan, karena itu perintah Rasulullah. Itu betul. Karena dasar moral kita adalah agama. Kalau Pancasila dijadikan pedoman amal, dia menggusur agama. Itu nggak benar. Nah ini yang sekarang masih salah. Sampai perguruan tinggi, pendidikan PKN masih mengajarkan Pancasila sebagai moral Pancasila. Ya, silakan baca buku saya Pancasila itu. Saya kritik kesalah. Itu akhirnya Orde Baru hancur. Salah satu kesalahan fatalnya mengajarkan Pancasila sebagai pedoman moral. Itu tidak betul. Pedoman moral itu agama. Kalau kita orang Muslim, pedoman nilai-nilai kita, moral kita adalah agama kita. Ya, yang kedua sebagai pandangan hidup. Tidak betul, karena pandangan hidup kita Islam. Pandangan hidup itu menyangkut asal-usul kita. Siapa Tuhan kita, kita hidup untuk apa, setelah ini kita mau kemana. Jangan tanya Pancasila. Ya, jadi ini rancu, coba Ibu sekalian nanti kalau ikut kuliah ya, itu dosen-dosen kita masih ngajari seperti itu. Nah, karakter itu dia mendidik orang, membiasakan perilaku tertentu. Seperti otot dilatih supaya dia biasa. Karakter cinta kebersihan, karakter kejujuran. Apa bedanya dengan adab? Kalau adab landasannya tauhid. Ya, makanya saya tidak terlalu salah, makanya saya bilang berkarakter dan beradab.
Sebab orang yang berkarakter itu seperti orang Cina, orang Jepang, apa bedanya dengan Muslim? Mereka karakter, tapi mereka kafir. Ya. Sebab anak saya debat di Universitas Islam dengan teman-temannya soal Gubernur Jakarta. Anak saya dia bilang, ya kita sebagai Muslim harus ingkar secara akidah, karena menurut akidah orang Muslim tidak boleh mengangkat pemimpin bukan Islam. Itu keyakinan, harus dihormati. Wah, tapi teman-temannya bilang sok Islami. Ya, terus anak saya jawab lagi, daripada sok kafir. Minimal ingkar secara hati. Ya. Tapi kemudian itu yang, Pak gimana Pak? Jawabnya Pak. Teman-teman bilang, yang penting kan buat apa dia Muslim tapi korupsi? Buat apa dia Muslim tapi dia tidak adil? Buat apa dia Muslim tapi dia tidak mampu? Jadi agama itu tidak penting, yang penting dia tidak korupsi, yang penting dia mampu. Terus saya tanya anak saya, kalau dia PKI gimana? Kalau dia komunis gimana? Boleh nggak? Kan katanya yang penting tidak korupsi. Kalau dia komunis tapi dia ateis tapi dia korupsi. Sebab ada pendidikan karakter, ada yang disebut sebagai morality without religion, morality without God. Moralitas tanpa Tuhan ada. Yang penting kata mereka, makanya sekarang kan mereka minta kolom agama dikosongkan. Beberapa aktivis HAM di Indonesia mengatakan salah satu arti ketuhanan yang Maha Esa, mereka bilang adalah Indonesia menjamin hak untuk tidak beragama. Ada pakar-pakar kita pun sudah ngomong seperti itu. Jadi ini sekalian, cara-caranya. Jadi hati-hati kalau sekarang mengatakan nggak penting. Kalau saya bilang pemimpin Muslim tidak boleh korupsi. Kalau dia korupsi, kalau perlu 2 kali lipat hukumannya daripada orang kafir. Pemimpin Muslim kalau harus lebih baik daripada pemimpin kafir. Loh, tapi kan dia tidak adil. Gimana Anda mengukur tidak adilnya? Ya, jadi ini urusan akidah. Saya bilang, saya orang Depok, saya nggak ada urusan dengan Gubernur Jakarta. Saya nggak milih. Ya, jadi urusan Anda yang di Jakarta. Tapi kewajiban saya ngajak dia masuk Islam. Saya udah SMS tuh, saya bacain SMS saya ke Pak Ahok. Ya pokoknya intinya saya udah SMS tapi dia nggak bales. Ya saya ajak baik-baik. Kalau Bapak seorang pemberani, jangan hanya berantas korupsi saja, itu kecil. Berani nggak menerima kebenaran Islam? Ya, dan Bapak akan hebat kalau menerima kebenaran Islam seperti orang-orang yang lain. Kita aja, soal dia nggak mau terima kan nanti di akhirat saya nggak ditanya lagi oleh Allah. Ya, saya bilang saya di akhirat nanti ditanya oleh Allah, kamu udah ngajak dia masuk Islam belum? Gitu ya. Saya udah sampaikan Pak. Jadi nanti bapak-bapak yang belum kirim SMS ke dia ditanya di akhirat. Ya. Udah kirim SMS ke Ahok belum? Gitu kan? Ya. Hah? Ada ininya di internet, cari nomornya, dia nerima SMS kok. Yang banyak SMS itu kan cuma lapor ini ada banjir, ada ini. Yang paling penting urusannya itu akidah. Ya, jangan caci maki dia lah. Ya, kita siapkan kalau beliau mau masuk Islam, sunat yang paling nggak sakit. Ya, insya Allah. Ya, Ustaz Farid sudah siap itu pokoknya. Ini sudah ada metodenya tanpa rasa sakit. Ya, dan sehari bisa sembuh. Ya, nggak usah takut. Ya, itu jadi. Ini Pak, ini cara pandang gitu kan. Artinya begini, saya cuma relevan anak saya yang di kampus saja debat tuh dengan. Cuma saya sekarang bayangin gini, gimana nih kalau anaknya sekolah, anaknya kuliah, bapak ibunya nggak ngerti, sejarah nggak ngerti, ilmu nggak ngerti. Akhirnya anaknya tanya sama siapa? Dia tanya sama teman-temannya. Ya kalau temannya baik. Kalau anaknya kos, nggak ada lagi yang ditanya. Orang tua tanggung jawab. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jadi ini penting Pak. Ya, adab itu adalah bagaimana seorang Muslim itu mau memahami dan mengakui segala sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah. Itu adab. Jadi kita beradab pada orang tua, beradab pada ilmu, mana ilmu fardu ain, mana fardu kifayah harus tahu. Jadi saya sekarang ini yang penting bukan pendidikan anak kita, Pak. Kita ini yang harus dididik. Ya, karena tanggung jawab kita ini sampai anak kita nanti dia menikah, dia sudah dewasa. Nah itu silahkan ya, sampai nanti di akhirat dia akan nanya, saya nggak diajari, saya disuruh sekolah sama bapak saya kok, saya nggak disuruh cari ilmu, kan gitu nanti di akhirat.
Kan hadisnya tolabul ilmi kan, bukan tolabul madrasah. Syukur-syukur kalau sekolahnya seperti ulil albab. Ya, kalau sekolahnya nggak ngajari yang benar, ya masih ada nggak benar, harus tanggung jawab orang tua. Jadi tanggung jawab kita di situ Pak. Jadi tapi nggak apa-apa, saya tidak menyalahkan sepenuhnya pendidikan karakter, tapi asal karakter dibimbing dengan iman. Karena kalau karakter nggak dibimbing dengan iman, liar. Misal contoh saja gitu kan, orang itu jujur, kan gitu kan, karakternya jujur baik nggak? Baik. Tapi jujur pada musuh baik nggak? Ada pengurus masjid, didatangi peneliti dari Belanda, dari Amerika. Saya bilang, masjid di mana Pak? Siapa yang peneliti? Ada mahasiswa kita Pak dari Belanda. Meneliti tentang apa? Filantropisme Islam, filantropi. Ditanya apa aja? Ya ditanya kita, dari mana dananya. Terus dikasih tahu. Mereka ini spionase intelektual. Datang ke masjid-masjid nanya, pengajiannya apa? Jadwalnya seperti apa? Dari mana dananya? Ditanya, kamu setuju nggak dengan Palestina? Itu ada riset di Jakarta Pak. Tingkat keradikalan pengurus masjid. Ya. Kalau masih rokok haram enggak? Nah, kalau mengharamkan rokok masuk kategori radikal. Setuju enggak jihad Palestina? Masuk radikal. Itu hati-hati. Saya bilang jangan jujur untuk itu. Ya, jadi dia enggak tahu karena dia bilang, pokoknya kan harus jujur kita. Loh, jujur sama siapa? Jangan terlalu jujur lah, termasuk sama istri. Juga pada suami. Ya jujur segini. Kalau masakan istri nggak enak, ya jangan jujur-jujur amat. Gitu. Ini masak kok nggak pernah enak sih? Ya jangan begitu dong. Gitu kan. Udah capek dibilang nggak enak. Ya bilang aja ini sudah enak. Tapi kalau kamu tambah dikit lagi garam, insya Allah lebih enak lagi. Padahal sebetulnya nggak enak, gitu ya. Tapi kan supaya nggak kecewa, gitu ya. Jadi kalau suaminya misalnya nggak terlalu cakep, gitu ya. Ya jangan bilang kok kamu tuh jelek amat sih. Ya jangan bilang begitu dong, ya kan? Soalnya ada istri saya ikut. Istri saya nggak tahu di mana tadi ikut ya di situ ya. Saya dulu bilang sama saya begitu, Pak. Kalau dulu saya lihat kamu, saya pasti nggak mau terima. Makanya saya nggak mau lihat kamu, nggak mau lihat foto, yang penting saya istiqoroh saja. Wah. Jadi dia nerima saya itu murni istiqoroh. Luar biasa itu. Ya. Saya bilang sama istri saya kalau dia dengar, ya, saya bilang, loh, kalau kamu emang cukup dapat yang jelek. Kalau saya cakep ngapain dapat kamu? Nah kalau saya cakep saya udah kawin sama Desi Ratnasari dari dulu. Ya. Nah itu ngeles aja sebetulnya. Sama orang yang cakep itu kan hisapnya beda di akhirat, ya. Rumalatus aluna yaumaidin anin naim. Jadi kalau kayak saya, istri saya satu masih maklum. Tapi kalau kayak Ustadz Farid, cakep begini, istrinya satu, itu zolim. Makanya saya nggak kalah sama Ustadz Farid, ya kan, saya nggak salah. Memang Allah menciptakan begitu. Ya kalau saya cuma nunggu takdir aja. Saya bisa 1 jam lagi, jadi saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsira atas pemaparan pemateri yang pertama, luar biasa. Kayaknya sangat disayangkan ya kalau kita hanya mendengarkan setengah jam, cuman takdir Allah untuk tahun ini kita hanya dapat setengah jam, Ustaz.